Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua, kembali lagi di podcast Bingkai Tali, Bincang Demokrasi Kota Wali. Nah, di sini kita akan berbincang mengenai tugas dan fungsi dari Bawaslu. Perkenalkan, saya Yusvita Sari, saya adalah host dalam acara podcast kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengenai zona integritas di Bawaslu Kabupaten Demak. Dan pada hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Beliau adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, yaitu Bapak Ahmad Surur. Bapak, selamat datang. Selamat datang. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita langsung masuk ke topik saja, nggih. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu sebenarnya zona integritas, Bapak? Terima kasih Mbak Yusvita Sari. Jadi yang pertama senang sekali pada kesempatan hari ini bisa hadir kembali di podcast Bawaslu Kabupaten Demak. Jadi yang sudah disampaikan Mbak Yusvita tadi terkait dengan zona integritas atau biasa dikenal ZI. Jadi ZI atau zona integritas ini kan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah termasuk Bawaslu ini kan yang berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang disebut dengan WBBM. Nah, di Bawaslu Kabupaten Demak, zona integritas ini atau ZI ini bukan cuma menjadi jargon kita ya, tapi sudah menjadi komitmen kita bersama mulai dari jajaran pimpinan sampai dengan staf pelaksana. Mungkin seperti itu untuk zona integritas. Baik, menarik sekali ya Bapak. Jadi bukan hanya urusan mengenai administrasi atau formalitas, tapi benar-benar budaya kerja yang nyata nih. Ya benar ya, terkait budaya kerja kita memang selalu mengarahkan pada yang namanya integritas dan juga akuntabilitas dan juga transparansi dan juga pelayanan publik yang prima. Kita juga terus melakukan inovasi ya untuk pelayanan dan juga penguatan sistem pengawasan di internal Bawaslu. Oh iya, bagus sekali ya Bapak. Nah, kalau boleh tahu langkah-langkah konkret apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak sendiri untuk membangun zona integritas? Untuk langkah-langkah yang kita tempuh ya, ini ada banyak. Seperti ini mungkin ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi yang pertama adalah terkait pertama yang memang penting adalah membentuk tim ini tim kerja zona integritas dan juga penyusunan rencana awal. Nah, yang kedua ini adalah penataan tatanan laksana. Jadi ini seperti digitalisasi proses kerja agar lebih efisien dan juga transparan. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan penataan sistem SDM atau manajemen SDM. Jadi mulai dari rekrutmen sampai pembangunan pegawai atau pengembangan pegawai ya yang berbasis kinerja. Dan juga yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kita membuat inovasi layanan terkait informasi dan juga aduan pada masyarakat. Seperti itu. Baik. Cukup lengkap sekali ya Bapak. Jadi benar-benar menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Betul, memang karena membangun zona integritas ini kan itu bukan kerja 1 atau 2 hari, melainkan ini adalah soal konsistensi kita atau komitmen kita dalam jangka waktu yang panjang. Oh, baik Bapak. Kalau dari sisi SDM sendiri itu tantangan terbesarnya apa Pak Surur? Dalam zona integritas pastinya ada tantangan. Jadi kalau yang kita lakukan adalah yang kita alami ya, itu adalah tantangan yang utama adalah terkait menjaga semangat teman-teman dan juga konsistensi seluruh jajaran. Kita harus terus
menginternalisasi ya atau menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap aktivitas. Bukan hanya saat kita ada penilaian zona integritas atau ZI saja. Maka dari itu ya, kami dari Bawaslu juga rutin mengadakan internalisasi itu atau yang penanaman nilai-nilai pengawasan, pelatihan, dan juga pembinaan karakter ASN. Baik Bapak, memang semangat dan konsistensi itu sangat penting ya. Dan kemudian Bapak, saya masih penasaran nih, dari tadi kita membahas soal sistem, manajemen, dan budaya kerja internal. Tapi bagaimana dengan keterlibatan masyarakat itu sendiri? Apakah masyarakat itu nanti juga punya peran dalam pembangunan zona integritas? Dalam pembahasan zona integritas ya, ini tidak terlepas dari peran masyarakat. Jadi zona integritas ini kan bukan tanggung jawab internal Bawaslu kan, tapi juga butuh partisipasi dari masyarakat karena pada dasarnya pengawasan pemilu dan kinerja lembaga Bawaslu itu berjalan efektif kalau masyarakat itu turut mengawasi dan juga terlibat. Ada beberapa ruang yang kita buka untuk partisipasi publik itu lewat beberapa hal ya yang sudah kita lakukan. Yang pertama memang layanan pengaduan yang transparan dan itu yang mudah diakses. Terus forum konsultasi publik dan juga sosialisasi edukasi kepemiluan termasuk tentang pengawasan partisipatif. Yang terakhir tentu saja media sosial itu memang kita jadikan sebagai sarana komunikasi dua arah ya dari Bawaslu dan juga masyarakat. Oh iya, baik Bapak, berarti masyarakat nanti langsung bisa memberi masukan ya berarti? Oh benar, masyarakat itu bisa memberikan masukan, bahkan kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran, terutama yang membangun kelembagaan Bawaslu. Dalam hal itu juga justru indikator bahwa sistem menerima kritik dan saran itu adalah bagian dari transparansi kita. Baik, bagus sekali ya Bapak. Nah, sekarang saya ingin tahu apakah ada inovasi khusus yang dibuat oleh Bawaslu Demak sendiri dalam rangka memperkuat zona integritas itu? Terkait inovasi yang sudah kami lakukan terkait membangun zona integritas itu yang pertama kita ada QR kode layanan publik ya yang kita tempatkan di ruang pelayanan untuk memberi akses yang cepat untuk bisa memberikan informasi maupun formulir yang berbentuk online. Terus yang kedua kita juga membuat yang namanya pojok integritas, kita namakan pojok integritas, yaitu sudut di kantor kita ya, kami menampilkan informasi tentang nilai-nilai integritas, kode etik, hingga proses membangun ZI tersebut. Selain pojok integritas, tentunya kita juga memberikan testimoni layanan ya, baik itu secara tertulis maupun juga video dari masyarakat yang pernah berinteraksi dengan Bawaslu Kabupaten Demak. Nah, yang terakhir memang aplikasi pengaduan berbasis digital. Itu termasuk inovasi dari kita agar masyarakat bisa mengadukan dugaan pelanggaran pemilu dengan mudah. Nah, semua ini kami upayakan agar memang pelayanan lebih akuntabel, transparan, dan juga tentu saja cepat dan juga ramah. Seperti itu. Baik Bapak, jadi untuk inovasi dari Bawaslu Demak sendiri itu memang sudah cukup banyak ya. Berarti bisa dibilang dari Bawaslu Demak ini sendiri digitalisasinya sudah cukup maju. Ya bisa dikatakan begitu ya. Tapi kita memang terus berbenah karena di era sekarang ya, di era
digital memang pelayanan yang lambat ya, dikatakan lambat ataupun tidak transparan itu sudah tidak zamannya ya. Jadi semua pelayanan memang harus cepat dan efisien dan memang terukur. Nah, saya setuju sekali nih Bapak. Untuk Pak Kordif, kalau menurut Bapak sekarang kalau dilihat dari sisi SDM sendiri, bagaimana cara Bawaslu Demak untuk menjaga agar pegawai tetap mempunyai semangat integritas dalam jangka panjang? Oh, yang bisa kita lakukan ya, ada mungkin yang kita lakukan ada beberapa pendekatan untuk itu. Jadi yang pertama adalah yang saya katakan di awal tadi ya, memang internalisasi ataupun penanaman nilai-nilai integritas melalui kegiatan rutin seperti apel setiap hari Senin, dan juga ada pleno rutin juga, sharing bersama staf dan mungkin semua jajaran kami. Terus yang selanjutnya memang memanfaatkan media internal kita seperti WA Group untuk komunikasi sebagai sarana kita untuk edukasi nilai-nilai organisasi dan juga nilai-nilai kelembagaan. Nah, dan memang ada satu lagi yang memang saya bilang ini penting ya, kepemimpinan yang menjadi teladan. Jadi artinya kalau pemimpin bisa menunjukkan integritas dalam tindakan yang nyata, insya Allah semua jajaran pegawai akan mengikuti. Baik Bapak, dari semua yang sudah dijelaskan tadi itu kuncinya di keteladanan ya Bapak? Betul, karena integritas itu kan tidak bisa hanya dikampanyekan ya, tapi juga harus bisa dicontohkan kan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini ya Bapak Kordif, saya yakin banyak pendengar dari Bingkai Tali ini berasal dari kalangan anak muda. Apa pesan dari Bapak sendiri untuk generasi muda, khususnya di Kabupaten Demak, terkait peran mereka dalam mendukung zona integritas nanti? Jadi pesan saya untuk para anak muda, seperti Mbak Jus, masih muda, jadi pesan saya jadilah ini generasi yang berani jujur, berani mengatakan benar, dan berani bersuara. Jadi generasi muda ini adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi kita. Mereka bisa berperan sebagai pengawas partisipatif, relawan pengawasan, ataupun sekedar warga yang kritis dan peduli. Jadi kalau ingin Indonesia ini lebih baik, mulailah dari diri sendiri. Bangun integritas dari sekarang, dimanapun anak muda berada. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Semoga teman-teman muda yang mendengar hari ini bisa benar-benar terinspirasi begitu ya Bapak. Ya, jadi untuk anak muda, kalau ada yang ingin belajar atau terlibat di Bawaslu Kabupaten Demak, silahkan datang ke kantor. Pintu kami selalu terbuka untuk masyarakat, khususnya para anak muda. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad Sobau Surur atas sharingnya yang luar biasa hari ini. Semoga perjuangan Bawaslu Demak dalam membangun zona integritas bisa menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga yang lain juga, G. Saya ucapkan terima kasih kembali. Jadi semoga apa yang kita bicarakan di podcast pada hari ini bisa menjadikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Demak. Baik sahabat Bawaslu, itu tadi obrolan kita mengenai zona integritas di Bawaslu Kabupaten Demak. Ingat, perubahan itu tidak selalu dimulai dari atas. Kita semua punya peran sekecil apapun itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Yusvita Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, mari tegakkan keadilan pemilu.